Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Safina Lea Salim dari Prodi Akuntansi 4A Universitas Sayuran Ternate. Yang saya hormati Bapak Dr. Swito SEMSIAK CSR SCSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Jadi pada video kali ini merupakan video terakhir dikarenakan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester dari metodologi penelitian, yaitu untuk membuat proposal. Nah, saya mengambil judul yaitu Tren Perilaku Konsumen dalam Investasi Finansial, suatu tinjauan etnografi pada komunitas online investor. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kepada pembahasannya. Jadi, pada pembuatan proposal ini hanya membuat 3 bab. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan, yang kedua adalah bab kajian pustaka, dan yang terakhir bab metodologi penelitian. Nah, pada bab 1 pendahuluan ini terdapat 5 subbab yang terdiri atas latar belakang penelitian, motivasi penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan kontribusi penelitian yang terdiri atas kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Nah, jadi pada proposal yang telah saya buat ini, saya mengambil judul dengan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Baik, langsung saja kepada latar belakang penelitian dari pembuatan proposal ini. Nah, jadi penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan dengan menyelidiki dan menganalisis pola perilaku, preferensi, dan motivasi investor dalam komunitas online melalui pendekatan etnografi. Dan pada yang telah kami ketahui dalam latar belakang ini bermula dari transformasi digital yang mengubah cara orang berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal investasi finansial. Perkembangan teknologi telah membuka aksesibilitas yang lebih besar terhadap informasi dan platform investasi yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku dan keputusan investor. Namun, meskipun telah banyak penelitian tentang perilaku investor, belum banyak penelitian yang menggunakan pendekatan etnografi untuk memahami tren perilaku konsumen dalam konteks investasi finansial secara mendalam, terutama melalui analisis platform komunitas online. Jadi, transformasi digital ini telah mengubah investasi finansial dengan memperluas aksesibilitas informasi dan platform investasi bagi individu. Perubahan ini mempengaruhi cara orang berinteraksi dengan investasi, menciptakan peluang dan tantangan baru dalam pengambilan keputusan keuangan. Dan selanjutnya, dalam era di mana interaksi online semakin mendominasi, komunitas online telah menjadi tempat penting bagi individu untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan informasi terkait investasi finansial. Dan yang selanjutnya, melalui pendekatan etnografi ini, penelitian ini akan menggali data dari platform-platform seperti forum diskusi, grup media sosial, dan blog yang dikelola oleh para investor. Dan analisis ini akan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana investor berkomunikasi, berinteraksi, dan membentuk opini mereka tentang investasi finansial dalam lingkungan online. Dan dalam konteks ini, komunitas online investor telah menjadi penting dalam membentuk perilaku investasi finansial. Mengapa? Dikarenakan melalui forum diskusi, media sosial, dan platform komunitas lainnya, investor dapat berbagi pengalaman, strategi, dan wawasan tentang pasar keuangan. Dan interaksi ini tidak hanya memberikan dukungan emosional dan intelektual bagi anggotanya, tetapi juga dapat mempengaruhi keputusan investasi mereka. Jadi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perilaku investor dalam konteks digital, membantu praktisi keuangan dan peneliti untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam memahami dan merespon kebutuhan investor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan motivasi penelitian dari
proposal ini, yaitu penelitian ini didorong oleh kesadaran akan pentingnya memahami perilaku investor dalam konteks digital yang terus berkembang pesat. Dengan semakin meluasnya aksesibilitas informasi dan platform investasi, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana investor berinteraksi dan berpartisipasi dalam komunitas online menjadi sangat penting. Namun, pendekatan etnografi yang jarang digunakan dalam penelitian keuangan dapat memberikan wawasan yang baru yang berharga untuk memahami tren dan motivasi di balik perilaku investor dalam lingkungan digital. Dengan menganalisis platform komunitas online, penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan mengungkapkan tren perilaku konsumen dalam investasi finansial, khususnya dalam konteks komunitas online investor. Dan dengan semakin berkembangnya teknologi dan aksesibilitas internet, terdapat pergeseran signifikan dalam cara individu mengelola dan melakukan investasi keuangan mereka. Komunitas online investor menjadi tempat yang semakin relevan untuk memahami dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. Dan penelitian ini berusaha untuk menjaga kesenjangan pengetahuan dalam literatur akademis dengan menyelidiki bagaimana perilaku konsumen berevolusi dalam lingkungan digital yang terus berkembang, serta bagaimana faktor-faktor seperti pengaruh sosial dan informasi online mempengaruhi keputusan investasi individu. Dan selain itu, penelitian ini diinisiasi oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana perilaku konsumen dalam investasi finansial berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Selanjutnya saya akan membahas subbab yang ketiga dan yang keempat dari proposal bab 1 pendahuluan, yaitu fokus penelitian dan tujuan penelitian. Jadi pertama saya jelaskan dulu fokus penelitian dari proposal ini, yaitu adalah untuk menggali dan menganalisis perilaku, preferensi, dan motivasi investor dalam konteks investasi finansial melalui pendekatan etnografi pada komunitas online. Dan pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana investor berinteraksi, berkomunikasi, dan membentuk opini mereka tentang investasi finansial dalam lingkungan digital. Nah, yang selanjutnya tujuan penelitiannya, yaitu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis tren perilaku konsumen dalam investasi finansial yang terjadi di dalam komunitas online investor. Dengan melakukan tinjauan etnografi, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana individu-individu dalam komunitas ini membuat keputusan investasi, berbagi informasi, dan berinteraksi satu sama lain di platform-platform online. Dan hal ini akan membantu dalam membedah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku investasi seperti sentimen pasar, rekomendasi dari sesama investor, dan peran psikologis dalam pengambilan keputusan keuangan. Selanjutnya, subbab terakhir dari bab 1 pendahuluan, yaitu kontribusi penelitian. Jadi, sebelum saya menjelaskan kontribusi teoritis dan kontribusi praktis, jadi dalam kontribusi penelitian ini meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tren perilaku konsumen dalam konteks investasi finansial di era digital. Kemudian, penelitian ini juga akan memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi keuangan seperti perencana keuangan dan manajer investasi untuk mengembangkan strategi yang lebih adaptif dan efektif dalam menanggapi tren perilaku investasi konsumen. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan kontribusi teoritis dari proposal ini, yaitu di dalam kontribusi teoritis ini akan membantu mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku konsumen dalam konteks investasi finansial, sedangkan untuk kontribusi praktisnya dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi beberapa pihak terkait dengan investasi finansial. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 dari kajian pustaka. Nah, subbab dari bab 2 kajian pustaka ini hanya 3 saja. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua isi kajian pustaka, dan yang terakhir ialah kesimpulan. Baik, langsung saja kepada pendahuluan dari bab
kajian pustaka, yaitu investasi finansial, tidak lagi terbatas pada perantara keuangan tradisional, tetapi juga melibatkan platform-platform online yang menyediakan akses langsung ke pasar keuangan global. Dan sebagai pengambil keputusan utama di pasar keuangan, perilaku konsumen memiliki dampak yang signifikan pada dinamika pasar dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, memahami motivasi, preferensi, dan pola perilaku investasi individu menjadi sangat penting bagi praktisi keuangan, regulator, dan akademisi dalam merancang strategi, produk, dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya, subbab yang kedua ialah isi kajian pustaka. Jadi, isi dari kajian pustaka ini adalah sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti berbagai aspek perilaku konsumen dalam konteks investasi finansial. Yang kedua, komunitas online investor telah menjadi sumber informasi dan interaksi yang signifikan bagi individu yang tertarik dalam investasi finansial. Dan yang terakhir ini, pendekatan etnografi menawarkan cara yang unik untuk memahami perilaku konsumen dalam investasi finansial di komunitas online. Dan subbab yang terakhir dari bab kedua kajian pustaka ialah simpulan. Jadi diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga dalam memperluas pemahaman kita tentang tren perilaku investasi konsumen dan memberikan wawasan yang relevan bagi pengembangan strategi investasi yang lebih efektif dan adaptif. Dan penelitian ini menyoroti pentingnya memahami dinamika investasi finansial dalam era digital, khususnya melalui pendekatan etnografi di komunitas online investor. Kesimpulan ini memberikan dasar yang kuat untuk penelitian lanjutan dalam memahami perilaku konsumen dan pengambilan keputusan investasi di lingkungan online yang terus berkembang. Selanjutnya kita memasuki bab terakhir dari pembuatan proposal ini ialah bab metodologi penelitian. Dalam bab metodologi penelitian ini terdapat 8 subbab, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua pendekatan penelitian, yang ketiga waktu penelitian, yang keempat situs dan informan penelitian, yang kelima teknik pengumpulan data, dan yang keenam teknik pengujian kredibilitas data, yang ketujuh teknik analisis data, yang terakhir kesimpulan. Langsung saja kepada subbab yang pertama, yaitu pendahuluan. Baik, langsung saja kepada subbab pertama dan yang kedua, yaitu pendahuluan dan pendekatan penelitian. Jadi, dalam era digital yang terus berkembang, perilaku konsumen dalam berbagai aspek kehidupan telah mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu aspek yang terpengaruh adalah investasi finansial, yang dimana teknologi telah memperluas aksesibilitas informasi dan platform investasi bagi individu. Dan perubahan ini menciptakan peluang baru bagi investor untuk berpartisipasi dalam pasar finansial secara online yang pada gilirannya mempengaruhi pola perilaku, preferensi, dan motivasi mereka. Meskipun telah banyak penelitian tentang perilaku investor, masih terdapat celah pengetahuan dalam pemahaman tentang tren perilaku konsumen dalam investasi finansial di era digital. Untuk mengisi celah ini, penelitian ini akan menggunakan pendekatan etnografi untuk menjelajahi komunitas online investor. Dan jadi pada pendekatan penelitian ini yang diusulkan untuk studi ini akan menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada etnografi. Selanjutnya, subbab yang ketiga dan yang keempat adalah waktu penelitian dan situs dan informan penelitian. Jadi pada waktu penelitian ini yang diusulkan untuk studi ini akan mencakup periode yang memadai untuk mengumpulkan data yang representatif dan menganalisis tren perilaku konsumen dalam investasi finansial di komunitas online investor. Dan waktu penelitian ini diperkirakan akan berlangsung sekitar 3 sampai 4 bulan saja. Dan yang selanjutnya situs dan informan penelitiannya, yaitu situs yang dapat dijadikan adalah sumber data untuk penelitian ini, yaitu platform online yang populer di kalangan komunitas investor, sedangkan informan penelitiannya dapat mencari partisipan yang aktif di komunitas online investor tersebut. Baik, pada subbab ke-5, 6, dan 7 yaitu teknik pengumpulan data, teknik pengujian kredibilitas data, dan teknik analisis data. Yang di sebelah kiri ialah teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dan pendekatan etnografi.
Sedangkan yang di tengah ini yaitu teknik pengujian kredibilitas data, dan yang sebelah kanan ialah teknik analisis data. Jadi pada teknik pengumpulan data ini ada dua cara, yaitu dengan wawancara mendalam dengan anggota komunitas online investor yang terpilih. Dan dalam wawancara ini, peneliti dapat menggali pemahaman yang mendalam tentang motif, kebutuhan, dan pengalaman individu dalam berinvestasi secara online. Wawancara dapat dilakukan secara virtual, melalui platform seperti video call atau telepon, atau melalui pertemuan tatap muka jika memungkinkan. Dan yang selanjutnya ialah pendekatan etnografi. Jadi pendekatan etnografi ini akan menjadi teknik utama dalam pengumpulan data. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti akan secara aktif memantau dan menganalisis interaksi dan konten yang dihasilkan oleh anggota komunitas online investor di platform-platform seperti forum investasi, grup diskusi, atau media sosial. Dan yang kedua ialah teknik pengujian kredibilitas data. Jadi pada teknik pengujian kredibilitas data ini ada 3. Yang pertama, triangulasi data. Jadi dengan triangulasi data ini, data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data yang berbeda akan dikumpulkan dan dibandingkan untuk memvalidasi temuan dan mengurangi bias. Jadi misalnya hasil dari wawancara mendalam dapat dibandingkan dengan temuan yang diperoleh melalui analisis konten dalam pendekatan etnografi sehingga memastikan konsistensi dan keandalan temuan. Yang kedua ini teknik member checking juga akan meningkatkan kredibilitas data. Mengapa? Dalam teknik ini, peneliti akan kembali kepada informan atau anggota komunitas online investor yang telah diwawancarai atau diamati untuk memeriksa kebenaran dan akurasi interpretasi data yang diperoleh. Dan melalui proses ini, peneliti dapat memastikan bahwa interpretasi mereka tentang data sesuai dengan pengalaman dan pandangan informan sehingga meningkatkan kepercayaan pada hasil penelitian. Yang terakhir ini penggunaan refleksivitas. Jadi, penggunaan refleksivitas ini juga akan menjadi teknik yang berguna untuk menguji kredibilitas data. Mengapa? Dengan melakukan refleksi terhadap posisi dan perspektif peneliti, baik sebelum, selama, maupun setelah pengumpulan data, peneliti dapat mengidentifikasi dan meminimalkan bias yang mungkin mempengaruhi interpretasi data. Hal ini dapat dilakukan untuk pencatatan-catatan reflektif, diskusi dengan rekan penelitian, atau penggunaan jurnal penelitian untuk mencatat pengamatan dan dengan pemikiran peneliti. Dengan demikian, teknik pengujian kredibilitas data ini akan membantu memastikan bahwa hasil penelitian merupakan representasi yang akurat akan dan dapat dipercaya dari tren perilaku konsumen dalam investasi finansial. Dan yang selanjutnya ialah teknik analisis data. Dalam menganalisis data dari tren perilaku konsumen ini terdapat 3 analisis. Yang pertama ialah analisis tematik, yaitu yang pertama ini analisis tematik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul dari data yang terkumpul. Dalam pendekatan etnografi, hal ini melibatkan pengelompokan dan klasifikasi konten dari diskusi online seperti postingan, komentar, atau tweet forum berdasarkan pada kesamaan topik atau isu yang dibahas. Dan yang kedua, analisis konten atau konten analisis yang dapat diterapkan untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang frekuensi dan distribusi topik-topik tertentu, jenis informasi yang dibagikan, dan sentimen yang terkait dengan investasi finansial di komunitas online. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat mengidentifikasi tren perilaku investasi yang signifikan dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang preferensi, kekhawatiran, atau aspirasi anggota komunitas. Dan yang terakhir adalah analisis kontras dan perbandingan atau komparatif analisis.
Dan pada analisis ini dapat digunakan untuk membandingkan data antara subgrup dalam komunitas online investor seperti investor berpengalaman dan investor pemula atau antara platform-platform yang berbeda. Hal ini akan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan dalam perilaku dan persepsi investasi serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi di antara berbagai kelompok. Jadi kita masuk di subbab terakhir dari proposal ini, yaitu simpulan dari bab 3 metodologi penelitian, yang dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tren perilaku konsumen dalam investasi finansial di era digital, serta memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi keuangan, regulator, dan pembuat kebijakan untuk merancang strategi yang lebih adaptif dan efektif dalam menanggapi dinamika pasar keuangan yang terus berubah. Baik, itu saja. Selesai sudah proposal yang telah saya presentasikan. Semoga saya mendapatkan nilai yang bagus, kalau bisa nilai A. Dan oleh karena itu, mohon untuk teman-teman berikan saya like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar saya mendapatkan nilai tersebut, nilai A. Harus nilai A, wajib. Nah, baik. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Mohon maaf selama ini saya menyampaikan kata-kata dengan terbata-bata atau terlalu cepat. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Baik, saya akhiri video ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ting ting.